Setelah itu kita akan melanjutkan kajian dalam surat At-Tur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wat-turi wa kitabin mastur fi raqqin mansyur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur." Allah bersumpah biqaulihi wat-turi, demi bukit. Yang dimaksudkan adalah Bukit Tur. Wa kitabin mastur, dan kitab yang ditulis. Fi raqqin mansyur, pada lembaran yang terbuka. Wal baitil ma'mur, dan demi Baitul Ma'mur. Ada beberapa makna, di antaranya Ka'bah itu diartikan Baitul Ma'mur. Karena Ka'bah selalu mendapat kunjungan para jamaah haji. Kunjungan melakukan ibadah haji, ibadah umrah, tawaf, dan lain-lain. Baitul Ma'mur juga memiliki arti salah satu tempat yang ada di langit. Tempat tersebut berada pada langit yang ketujuh. Dan setiap saatnya dimasuki oleh 70.000 malaikat Allah. Itu salah satu dari pendapat yang menjelaskan wal baitil ma'mur, demi Baitul Ma'mur. Was-saqfil marfu', Allah bersumpah dengan atap yang ditinggikan. Wal bahril masjur, Allah bersumpah demi laut yang di dalamnya didapatkan kandungan api. Lalu apa yang dimaksud dengan At-Tur? Sebagaimana yang kita jelaskan, At-Tur adalah gunung, bukit. Pada tempat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa. Dan Musa mengerti. Sehingga Musa dijuluki Kalimullah. Tentu ketika Allah berbicara kepada Musa, tidak melalui tutur ucapan yang memuat kata-kata yang tersusun dengan atau dari huruf-huruf. Allah berfirman. Tentu firman Allah itu berbeda dengan tutur ucapan manusia. Musa alaihissalam ketika diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di suatu tempat yang bernama At-Tur. Tur diartikan bukit atau diartikan gunung. Lalu Musa alaihissalam dijuluki Kalimullah. Waqad aqsama bihi subhanahu fi hadhihi al-ayah wa fil ayati ats-tsaniyah min surati at-Tin. Wal muradu bi kitabin masturin kullu kitabin samawiyyin li anna kitab
wa kitabin masturin nakiratun wa hiya sya'i'atun fi jinsiha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Watturi wa kitabin mastur fi rakkim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjur. Itu semua berupa sumpah. Dalam ayat Wattur itu memiliki kesamaan dengan ayat kedua dalam surat At-Tin. Fi qaulihi ta'ala wa turi sinin. Dan demi bukit Turi Sinai. Tempat tersebut yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Musa dia diajak berbicara oleh Allah sehingga Musa dijuluki kalimullah pada suatu tempat yang bernama At-Tur atau pada suatu tempat yang bernama Turi Sinin. Setelah itu apa yang dimaksudkan dengan wa kitabin mastur dan demi kitab yang ditulis? Apakah ini hanya terbatas kepada Taurat? Ataukah memiliki arti semua kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengingat wa kitabin, lafal kitab memiliki bentuk isim nakirah. Dan isim nakirah itu memiliki arti secara umum. Tidak memiliki arti secara khusus. Artinya meliputi kepada semua kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat-ta'yinu yahtaju ila qarinah. Wa mujarradu dzikri turi la yasluhu qarinatan li iradati taurati min kalimati kitabin. Sedangkan arti ta'yin secara khusus bahwa yang dimaksudkan itu hanya kitab Taurat saja, maka tentunya membutuhkan dengan suatu qarinah. Lafal At-Tur itu dijadikan qarinah tidak cukup untuk disebut sebagai qarinah bahwa yang dimaksudkan dengan wa kitabin mastur adalah At-Taurat. Butuh qarinah yang lain. Tidak mencukupi apabila diartikan At-Taurat, didapatkan qarinah dengan lafal At-Tur. Tentunya harus memiliki qarinah yang lain atau memiliki dalil-dalil yang lain. Wa qawluhu ta'ala masturin fi rakkim mansyurin ma'nahu ma anzalallahu kitaban illa wa qad ja'alahu fi mutanawili kulli yadin wa anna kulla insanin yastati'ul wusula ilayhi wa ila ma'rifati ma fihi tamaman kama taqulu hadza kitabullahi baina adhhurikum
yantiqu bihalalihi wa haramihi. Allah berfirman, masturin fi raqqim manshurin. Kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka. Maka yang dimaksudkan ialah Allah tidak hanya menurunkan suatu kitab, kecuali kitab itu telah beredar di seluruh tangan manusia. Dapat memperolehnya atau dengan mudah memperolehnya serta mempelajari atau mengetahui apa-apa yang termuat di dalamnya. Atau contoh seperti ucapan kamu, ini kitab Allah di tengah-tengah kalian yang menjelaskan hukum-hukum serta memaparkan apa yang halal dan apa yang haram. Maka yang dimaksudkan dengannya tidak hanya terbatas dengan Taurat, meliputi kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah tertulis berupa lembaran-lembaran. Jadi maksudnya Allah tidak menurunkan suatu kitab kecuali kitab itu telah beredar di seluruh tangan manusia. Dan manusia dapat memperolehnya serta mudah mempelajari apa-apa yang termuat di dalamnya. Maka tidak berlebihan. Seperti kamu mengucapkan ini kitab Allah di tengah-tengah kalian yang menjelaskan hukum-hukum, memaparkan apa-apa yang halal serta apa-apa yang haram. وفي نهج البلاغة أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين المشكور والكتاب المستور. Disebutkan dalam kitab Nahjul Balaghah, Maulana Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam beliau berkata, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusannya. Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama yang populer serta kitab yang tertulis. Kitab tersebut telah beredar luas. Hendak menjelaskan bahwa Rasul Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa agama Islam serta mengajarkan Al-Quran, dan Al-Quran yang dibacakan oleh beliau itu telah beredar luas, beredar pada setiap tangan orang yang beriman, atau beredar pada setiap tangan seorang muslim